Yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa. Sampai Pak, saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Lagi-lagi Kang Deddy bikin gebrakan teman-teman. Dana hibah untuk pondok pesantren melalui yayasan-yayasan di-stop oleh beliau teman-teman. Karena menurut beliau dana hibah ini tidak adil teman-teman, tidak merata teman-teman. Masih banyak golongan-golongan atau kelompok tertentu saja yang menikmati dana hibah ini. Bahkan masih ada satu lembaga yang menikmati sampai 30 dan 50 miliar teman-teman. Sedangkan masih banyak di pelosok-pelosok sana pondok pesantren yang membutuhkan dana tersebut tapi tidak menerima teman-teman. Karena menurut Kang Deddy yang menerima dana hibah ini orang-orang tertentu saja yang ada kedekatan dengan gubernur atau elit-elit politik tertentu. Makanya Kang Deddy ini menstop dana hibah tersebut dan akan diambil alih oleh Pemprov Jabar teman-teman. Kang Deddy ini akan bagi rata dana hibah ini kepada pondok pesantren yang membutuhkan teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja lihat video pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi terkait dana hibah tersebut teman-teman. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyamuk. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari perawat baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada
Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisanawiyah Narugru. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah kalten di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, aya sanawiyah dilirin SMP. Aya madrasah diniyah dilirin SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi, karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat yang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang, kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrembang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya, kita serahin kunci gitu loh. Nah itulah teman-teman penjelasan dari KDM terkait dana hibah yang beliau stop sekarang ini teman-teman. Pada intinya KDM ini ingin pemerataan. Kalau emang KDM ini tujuannya baik ya kita dukung aja teman-teman. KDM ini ingin pemerataan dan transparansi teman-teman. Uang yang ada ini larinya kemana saja dan hasilnya mana gitu. Nah tujuan KDM itu gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, dari gebrakan KDM ini tidak lepas dari komentar para netizen teman-teman. Oke, nggak seberlama-lama, kita langsung saja lihat komentar-komentar dari para netizen terkait dana hibah yang disetop oleh KDM tersebut teman-teman. KDM bongkar alasan stop dana hibah keagamaan. Ustadz di kampung nggak kebagian katanya. Nah, kalian ada di pihak mana nih? Pihak yang setuju dengan keputusan ini atau pihak yang nggak setuju? Ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi secara terbuka menjelaskan alasan dibalik penghentian sementara penyaluran dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke sejumlah yayasan keagamaan. Padahal dana hibah ini selama ini digunakan untuk membantu operasional madrasah dan pesantren di berbagai daerah. Namun, Kang Deddy Mulyadi mengungkap bahwa ada banyak persoalan serius dalam penyaluran dana tersebut. Salah satu masalah yang mencuat adalah potongan dana hibah dalam jumlah besar. Menurut KDM, meski Pemprov menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah, namun saat sampai di tangan pesantren jumlahnya sudah jauh berkurang dari yang seharusnya. Ustaz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, yang kebagian Pak, diajak ngumpul, yang nerima malah yang ngumpulin. Seperti itu katanya dalam pertemuan bersama pejabat Kementerian Agama. Ia menyebut bahwa selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan-yayasan tertentu yang memiliki akses kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah. Lebih parah lagi, kata Kang Deddy, ada yang bahkan nekat membentuk yayasan fiktif demi mengeruk dana hibah. Saya tahu yang begitu Pak. Saya buka aja Pak, sampai bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk menyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu, tegasnya. KDM menilai jika yayasan-yayasan tersebut berbasis agama Islam seharusnya bisa menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan,
Ia tak ingin lagi melihat para kiai dan ustadz terseret kasus hukum hanya karena ulah segelintir oknum. Saya diskusi dengan teman-teman DPRD, kata Kang Dedi. Terima kasih, itu di stop dulu. Sebab kiainya dapat 15 juta, sebetulnya 2 miliar, ujarnya. Atas dasar itu, KDM menyatakan tengah menyusun mekanisme baru dalam penyaluran dana hibah agar lebih adil dan tepat sasaran. Ia ingin semua proses berbasis data yang valid dan kebutuhan real di lapangan. Ambil langkah tegas, saya mau bikin rasionalisasi, saya minta nanti data Kemenag beberapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Katanya ia menegaskan Pemprov Jawa Barat tetap siap mendukung pembangunan madrasah asalkan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Kita bangun aja, ngumpulin dana dari mana, ngumpulin semua, ayo kita bangun. Tapi caranya harus benar. Begitu. KDM juga membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap agama. Menurutnya justru praktik manipulatif di Yayasan Keagamaan itu sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama, tegasnya. Ia pun siap menghadapi kritik atas keputusan ini. Gubernur yang lain mungkin gak berani. Kalau saya berani, Pak. Udah gak ada masalah, dicaci maki, dibenci, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya gak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang itu juga, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar. Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 miliar setengah. Lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2 miliar setengah. Lalu Stisa Asofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil, yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedang ramai RPJMD 2025, dana hibah pesantren dihapuskan. Menurut saya itu kebijakan yang tepat, karena selama ini dana pesantren hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki afiliasi atau koneksi orang-orang dalam, ya. Jadi yang cair bagi mereka yang punya koneksi saja. Banyak pesantren-pesantren di sana yang mungkin sangat membutuhkan dana tetapi tidak cair karena tidak memiliki relasi. Nah, maka keputusan gubernur bagi saya ini paling tepat gitu. Kalau mau ya dana hibah pesantren diadakan kembali, maka sifatnya memang harus merata, semua harus mendapatkan gitu. Kalaupun tidak, ya mending tidak semua, karena ini menjadi kecemburuan sosial. Banyaklah pesantren-pesantren di Jawa Barat ini yang memanfaatkan dana hibah pesantren ini bukan peruntukan fasilitas pesantren, tetapi lebih kepada kepentingan pribadi. Nah, bagi saya sebagai orang pesantren, sepakatlah dana hibah pesantren ini ditiadakan dan lebih mengutamakan pembangunan jalan yang sifatnya lebih umum gitu. Ya, jadi ya ada dua hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Kalaupun harus ada, yang pertama, kalaupun harus ada dana hibah pesantren, maka semuanya harus mendapatkan, dan jangan sampai terjadi nepotisme gitu kan. Yang kedua, mending ditiadakan ya untuk kepentingan yang lebih umum ya, dan mungkin ini lebih maslahat dan tidak ada kecemburuan sosial. Terima kasih, seperti itu ya. Hatur nuhun. Ada yang dapat 30 miliar satu lembaga? Itu luar biasa. Ini cerita heboh dana hibah di Jawa Barat. Mantap KDM yang sementara menghentikan penyaluran dana hibah. Kita bukan tidak mendukung pesantren. Saya dari kecil sampai hari ini pun
tetap menjadi santri bahkan mengelola lembaga pesantren, tapi yang tidak masuk akal adalah ketidakadilan dalam pembagiannya. Para pesantren yang mendidik, para kiai pesantren yang mendidik masyarakat berhak mendapatkannya, tapi yang tidak adil adalah satu lembaga dapat pembagian yang luar biasa, sedangkan yang lainnya mereka kesusahan hanya untuk membangun WC saja. Ada yang dapat 10 miliar, bahkan ada yang 30 miliar satu lembaga. Maka sudah hebat KDM, hentikan sementara dan susun kembali pembagian yang adil agar lebih mengena lagi dana hibah itu untuk masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Top Marco top. Penghapusan hibah pesantren Ono Surono sebut cederai kolaborasi dan prinsip musyawarah. Nah, jadi penghapusan hibah pesantren, di Palantar Pilintir kayak itu kadia. Padahal kan cek Pak Gubernur Jabarnya di stop dulu, mau dibikin dulu rasionalisasinya, hemat berpikir urang mahnya. Tujuanana supaya aya pemerataan merenang dari mulai yayasan-yayasan, madrasah-madrasah anu aya di kampung sampai ke kota teh kabagian dana hibah teh. Jadi lain ngan saukur yayasan-yayasan anu aya akses ka politik jeung akses ka gubernur anu menang dana hibah teh dari kitu mah anu sebeh-sebeh anu lapar-lapar meureunanya. Dan menurut orang seharusnya Akang lebih paham tujuan Gubernur Jawa Barat itu kemana gitunya. Da piraku abdi anu tukang ngangon doma oge paham Kang sampai dah tuh Nih, buat ini juga ya, nih buat warga nih yang belum tahu, emang apa sih dana hibah itu tuh apa persoalannya? Nih, gua sepil sedikit aja gua cerita. Jadi ternyata nih Pemprov Jawa Barat itu memang ada dana hibah, ada RAPBN-nya untuk yayasan-yayasan pondok pesantren gitu. Cuman selama ini ternyata dana hibah ini tuh nggak merata pembagiannya, ya yang diploksok mah diploksok, yang kagak dapat mah kagak dapat gitu kan, yang madrasah pondok-pondok yang jelek mah jelek gitu, yang bagus mah bagus. Nah ternyata kemarin-kemarin tuh yang ngedapetin dana hibah dari Pemprov itu tuh yayasannya itu lagi nyampe saking kelimpungannya untuk menampung tuh dana hibah dari Pemprov, nyampe tuh yayasan bikin yayasan bodong gitu di Jawa Barat. Nah sekarang dana hibah ini ditahan oleh Gubernur Jawa Barat, bukan mau dimakan sendiri atau ya buat apa gitu, enggak, tapi nih kedepannya mau diambil alih sama Pemprov. Jadi nanti dana hibah ini disalurkan langsung oleh Pemprov, nggak melalui oknum-oknum, nggak melalui bawahan-bawahannya itu gitu. Karena apa? Ya itu kejadiannya. Selama ini yang dapat dana hibah yayasan itu lagi, yang intinya yayasan yang memiliki kedekatan tersendiri terhadap atau kedekatan tersendiri kepada oknum-oknum yang ada di dalam pemerintahan. Ya kalau kata kasar mah gini, buat teman apa sih yang enggak gitu kan, ACC gitu. Ya, bila teman-teman komentar dari para netizen terkait dana hibah yang di-stop sementara oleh Gubernur Jawa Barat, teman-teman. Pada intinya kalau emang demi kebaikan, pemerataan, transparansi benar-benar akan dijalankan oleh KDM, ya kita dukung teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia, kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ya kita kritik juga teman-teman. Kita netral saja gitu teman, yang pro dengan rakyat ya kita dukung, yang tidak pro dengan rakyat ya kita kritik. Kita netral saja karena mereka ini digaji oleh pajak rakyat gitu loh teman-teman. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.